Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul pada kesempatan sore hari ini dalam agenda tutorial klinik yang berjudul Amebiasis oleh Novada Indra. Sebelum memulai presentasi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Waisul sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung di Zoom pada kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah join Zoom juga. Kemudian untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Saudara Novada Indra, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Novada Indra Rusdiana, NIPP 2020-401-0104. Ya, terima kasih Dr. Waisul telah menyempatkan waktunya. Baik, langsung saja. Identitas pasien kasusnya dengan nama inisial Nyonya D, tanggal lahir 14 Agustus 1983, jenis kelaminnya perempuan, usia 38 tahun, agamanya Islam, kerjaannya pegawai negeri sipil, alamat di Majohuro Imogiri, tanggal masuknya 11 November 2020, dengan diagnosa masuk GA dehidrasi ringan sedang, DD disentri, febris hari pertama. Untuk keluhan utamanya BAB berdarah disertai muntah. Terus riwayat penyakit sekarang. Untuk riwayat penyakit sekarang, pasien datang ke IGD pada tanggal 24 November 2020 pukul 17.12 WIB dalam keadaan sadar dengan keluhan BAB cair sejak 2 hari yang lalu. Dengan frekuensi 20 kali per hari, disertai darah merah cerah, lendir, dan muntah 1 kali sebelum masuk rumah sakit. Pasien mengeluhkan perut terasa panas, demam, mual, sakit kepala, nyeri perut pada suprapubis, batuknya tidak ada, sesak nafas tidak ada, BAK tidak ada keluhan, dan riwayat bepergian keluar kota sebelumnya juga tidak ada. Terus untuk riwayat makan, pasien sebelumnya tidak mengkonsumsi makanan yang belum pernah dikonsumsi sebelumnya, seperti makanan laut atau makanan mentah. Riwayat makan biasanya 3 kali sehari dengan nasi dan lauk. Untuk riwayat penyakit dahulu, pasien memiliki riwayat pernah sembelit selama 8 bulan. Kemudian pasien juga pernah memiliki riwayat untuk konsumsi obat antipsikotik, yaitu haloperidol. Terus riwayat darah tinggi dan kencing manis disangkal. Pasien mengatakan tidak memiliki alergi, tidak memiliki riwayat ambeien. Terus untuk riwayat keluarga, riwayat keluhan serupa pada keluarga tidak ada. Untuk riwayat darah tinggi dan kencing manis disangkal. Riwayat alergi juga disangkal. Riwayat lingkungan sosial dan ekonomi, pasien memiliki hubungan baik dengan keluarga, yaitu dengan suami dan ketiga anaknya. Hubungan dengan tetangga juga terjalin dengan baik. Pasien bekerja sebagai PNS. Pasien mengatakan rumahnya memiliki ventilasi yang baik, terdapat jendela, dan sinar matahari dapat masuk dalam rumah. Untuk sumber air, kebutuhan air sehari-harinya dari sumur. Terus pasien mengatakan selalu merebus air sebelum diminum, serta menggunakan air mengalir untuk mencuci piring. Pasien lebih suka makan makanan rumah dibandingkan dengan jajan. Untuk lokasi pembuangan sapi tank dengan sumber air berjarak kurang lebih lebih dari 10 meter. Untuk pemeriksaan fisik, pada keadaan umumnya tampak sakit sedang dan lemas. Terus untuk kesadarannya kompos mentis. Untuk tekanan darah 120/80, suhunya 37,6 derajat Celcius, heart rate-nya 105 kali per menit, dan reguler. Untuk respirasi rate-nya 24 kali per menit. Untuk saturasi oksigennya 97%. Untuk pemeriksaan fisik pada kepala, simetris dan deformitas tidak ada. Untuk mata, tampak cowong pada kedua mata, terus konjungtiva anemis tidak ada. Untuk sklerotik ikterik tidak ada. Untuk hidung, napas cuping tidung tidak ada, sakit tidak ada, perdarahan tidak ada. Untuk mulut, terdapat cyanosis tidak ada, tapi terdapat mukosa bibir yang kering. Hiperemis faring tidak ada, pembesaran tonsil tidak ada. Untuk telinga, simetris, pendengaran normal. Untuk leher, simetris, pembesaran kelenjar getah bening tidak ada. Untuk dari pemeriksaan toraks, pada bagian paru, inspeksi, simetris, retraksi tidak ada, ketinggian gerak tidak ada, palpasi. Untuk pengembangan dadanya simetris, vokal frame itu kanan kiri getarannya sama.
Terus untuk perkusinya sonor di seluruh lapangan paru, terus auskultasi tidak ada suara tambahan. Untuk jantung, pemeriksaan jantung, inspeksi iktus wardi tidak tampak, palpasi iktus wardi kuat angkat. Untuk perkusi batas jantung kesan tidak membesar, auskultasi bunyi jantung 1, 2, intensitas normal, reguler, bising jantung tidak ada. Untuk pemeriksaan abdomen, inspeksi tanda peradangan tidak ada, detek distensi tidak ada, untuk bising ususnya normal, untuk perkusinya timpani, terus shifting donusnya tidak ada, palpasi, supel, nyeri tekan pada lokasi hipogastrik atau suprapubis, terus untuk ekstremitasnya pada ekstremitas superior, sianosis tidak ada, kral hangat, CRT kurang dari 2 detik, inferior juga pada ekstremitas inferior juga sianosis tidak ada, kral hangat, dan CRT kurang dari 2 detik. Untuk pemeriksaan laboratorium darah lengkapnya, terdapat penurunan hemoglobin sebesar ini, hemoglobinnya 11,8, terus untuk leukositnya masih normal, eritrositnya normal, untuk trombosit terdapat sedikit penurunan, hematokritnya ada penurunan, terus untuk segmen pada hitung jenisnya mengalami kenaikan, terus limfosit juga mengalami penurunan, monosit mengalami penurunan, untuk SGOT, SGPT ada kelainan, terus ureum kreatinin, pada kreatinnya tampak sedikit turun, terus natrium, untuk elektrolit natriumnya 134,2 sedikit turun, untuk kaliumnya 3,49 juga sedikit turun, untuk klorida tidak ada kelainan, sama gula darah sewaktunya juga normal. Terus untuk pemeriksaan penunjang ronsen toraksnya terdapat kesan gambaran pulmo dan kornea normal. Untuk pemeriksaan penunjang urin lengkapnya tidak ditemukan kelainan. Semuanya tampak dalam batas normal, seperti kekurangannya masih jernih, reduksinya negatif, bilirubin negatif, ketan urin negatif, BJ-nya berat jenisnya juga masih normal, darah samar negatif, pH-nya masih normal, protein negatif, dan masih dalam batas normal. Untuk sedimen urinnya juga sama, masih dalam batas normal semua. Kemudian untuk diagnosanya adalah GEA dehidrasi ringan sedang dengan diagnosis diferensialnya disentri amuba, febris hari pertama. Kemudian diagnosis lainnya dispepsia. Untuk planningnya infus ringer laktat loading 250 cc, esomeprazol 1 ampul per 12 jam, diagi 3 kali 1 tablet, zinc 1 kali 1 tablet, paracetamol 3 kali 500 mg. Kemudian untuk planning selanjutnya cek fases lengkap. Untuk pemeriksaan laboratorium fases lengkapnya seperti berikut. Untuk makroskopisnya warna fesesnya coklat, konsistensinya cair, pusnya negatif. Untuk yang mikroskopis, leukositnya lebih dari 50, eritrositnya lebih dari 50, telur cacingnya negatif, amubanya positif, epitel positif, sel serat tumbuhannya positif, amilum negatif, lemak negatif, yes negatif, dan bakterinya positif. Untuk planning tambahannya, infus ringer laktat 30 TPM, esomeprazol 1 ampul per 12 jam, diagi 3 kali 1 tablet, zinc 1 kali 1 tablet, paracetamol 3 kali 500 mg, metronidazole 500 mg per 8 jam, ciprofloxacin 200 mg per 12 jam, dan metoclopramid 120 mg per 8 jam. Untuk tinjauan pustaka, definisinya diare merupakan perubahan pola buang air besar atau defekasi dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair, frekuensi lebih dari 3 kali per hari, buang air besar dapat atau tanpa disertai lendir darah. Kemudian untuk amebiasis sendiri definisinya adalah penyakit infeksi usus besar yang disebabkan oleh parasit usus Entamoeba histolytica. Sekitar 90% infeksi asimptomatik, sementara sekitar 10% lainnya menimbulkan berbagai sindrom klinis mulai dari disentri sampai abses hati atau organ lain.
Untuk epidemiologi, penyakit ini tersebar hampir di seluruh dunia, terutama di negara yang sedang berkembang dan berada di daerah tropis. Disentri amoeba diperkirakan terjadi pada 50 juta penduduk dunia dan menyebabkan 100.000 kasus per tahun. Untuk laju infeksinya tinggi, didapatkan di tempat-tempat penampungan anak, cacat, atau pengungsi, dan di negara-negara sedang berkembang dengan sanitasi lingkungan yang buruk. Kemudian untuk etiologi diarenya itu ada yang pertama itu untuk infeksi. Infeksi itu ada yang enteral. Enteral itu bisa disebabkan oleh bakteri. Contohnya ada Shigella sp, coli patogen, Salmonella sp, Vibrio cholera, terus ada Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, dan lain sebagainya. Untuk virus, contohnya ada rotavirus, adenovirus, norovirus, dan lain sebagainya. Untuk parasit, contohnya ada protozoa seperti Entamoeba histolytica, Giardia lambia, Cryptosporidium parvum, Balantidium coli. Terus untuk worm atau cacing bisa Ascaris umbilicoides, cacing tambang, Trichuris trichura, dan lain sebagainya. Untuk fungus atau jamur itu bisa Candida atau Moniliasis. Untuk parenteral itu bisa otitis media akut, pneumonia, traveler's diare, akibat E. coli, Giardia lambia, Shigella, Entamoeba histolytica, dan lain-lain. Untuk makanan bisa disebabkan oleh intoksikasi makanan, makanan yang beracun atau mengandung logam berat, makanan yang mengandung bakteri atau toksin, seperti Clostridium perfringens, terus Cereus, Staphylococcus aureus, Streptococcus unhemolyticus, dan lain-lain. Untuk alergi bisa disebabkan oleh susu sapi atau makan makanan tertentu. Untuk malabsorpsi, karbohidrat monosakarida seperti glukosa, laktosa, galaktosa, disakarida, contohnya sakarosa, laktosa. Untuk lemak, rantai panjang trigliserida, protein bisa contohnya asam amino tertentu, celiac flu, gluten malabsorption, protein intolerance, cow's milk, vitamin, dan mineral. Untuk imunodefisiensi, contohnya hipogamaglobinemia, panhipogamagglobinemia atau Bruton, penyakit granulomatosa kronik, defisiensi IgA, imunodefisiensi IgA, heavy combination. Untuk terapi obat, antibiotik, kemoterapi, antasi, dan lain-lain. Tindakan tertentu seperti gastrektomi, gastroenterostomi, dosis tinggi, terapi radiasi. Lain-lainnya contohnya sindrom Zollinger-Ellison, neuropati autonomik, atau seperti neuropati diabetik. Untuk etiologi yang amoeba, nah penyakit amoebiasis itu ditularkan secara fekal oral, baik secara langsung melalui tangan maupun tidak langsung melalui air minum atau makanan yang tercemar. Entamoeba histolytica ini merupakan protozoa usus yang sering hidup sebagai mikroorganisme komensal atau apatogen di usus besar manusia. Siklus hidupnya amoeba itu ada dua macam bentuk, yaitu trofozoid yang dapat bergerak dan kista. Terus untuk patofisiologinya, trofozoid awalnya hidup sebagai komensal di dalam lumen usus besar, kemudian adanya faktor kerentanan tubuh pasien, sifat keganasan, virulensi amoeba, dan faktor lingkungan menyebabkan amoeba ini berubah menjadi patogen, kemudian dapat menembus mukosa usus dan menimbulkan ulkus. Untuk sifat keganasan amoeba ini ditentukan oleh strainnya, namun sifat keganasannya tidak stabil dan dapat berubah apabila lingkungan mengizinkan. Amoeba yang ganas, enzim menghasilkan enzim fosfoglucometase dan lisosom, kemudian mengakibatkan kerusakan dan nekrosis di jaringan dinding usus. Dari ulkus di dalam dinding usus besar, kemudian bisa bermetastasis ke hati lewat cabang vena porta dan menimbulkan abses hati. Terus dan bisa embolisasi lewat pembuluh darah atau pembuluh getah bening, dapat juga terjadi ke paru, otak, limpa, dan menimbulkan abses. Namun jarang terjadi biasanya. Terus untuk manifestasi klinisnya pada amoebiasis ini, yang pertama itu karier atau pembawa. Nah, pasien ini tuh biasanya tidak ada menunjukkan gejala klinis sama sekali. Terus yang kedua ada amoebiasis intestinal ringan atau disentri amoeba ringan. Ini pasien biasanya mengeluh perut kembung, kadang-kadang nyeri perut ringan yang bersifat kejang,
dapat timbul diare 4-5 kali dengan tinja berbau busuk dan bercampur darah atau lendir. Keadaan umum baik tanpa atau disertai demam subfebris. Kadang terjadi hepatomegali yang tidak atau sedikit nyeri tekan. Terus amebiasis intestina sedang atau disentri amuba sedang itu gejalanya lebih berat dari disentri yang ringan. Tapi ini masih bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Tinjanya biasanya ada darah dan lendir, terus pasien juga mengalami kram perut, demam, dan badan lemah disertai hepatomegali yang nyeri ringan. Terus untuk disentri amuba berat, itu pasien mengalami diare disertai darah yang banyak, lebih dari 15 kali sehari, terus demamnya tinggi 40-40,5 derajat Celcius, disertai mual, dan anemia. Untuk disentri amoeba kronik itu gejalanya menyerupai disentri amoeba ringan, serangan-serangan diare diselingi dengan periode normal atau tanpa gejala. Terus keadaan ini dapat berjalan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Pasien biasanya menunjukkan gejala neurastenia. Terus serangan diare ini biasanya karena kelelahan, demam atau makanan yang suka dicerna. Nah, untuk selanjutnya itu ada dehidrasi. Nah, cairan yang keluar lebih banyak daripada jumlah cairan yang masuk. Nah, pada diare itu umumnya bisa juga terdapat dehidrasi. Untuk dehidrasi ada diare itu disebabkan karena diarenya bisa berat atau asupan oral yang terbatas karena mual dan nausea, muntah dan nausea. Nah, untuk derajat dari dehidrasi sendiri dibagi menjadi ada 3. Ini berdasarkan gejalanya. Yang pertama ada yang minimal. Ini derajat dehidrasinya kurang dari 3% dari berat badan. Untuk status mentalnya itu baik, sadar penuh, rasa hausnya minum normal, mungkin menolak minum. Terus untuk jantungnya normal, kualitas denyut nadinya normal, pernafasannya normal, matanya normal, air matanya ada, mulut dan lidah basah, turgor kulit baik, isian kapiler normal, ekstremitas hangat, dan urin output normal sampai menurun. Untuk yang derajat dehidrasi ringan sampai sedang, itu kehilangan beratnya 3-9%. Mentalnya normal, lemas atau gelisah, irritable. Untuk rasa hausnya itu sangat haus, sangat ingin minum. Untuk denyut jantung normal sampai meningkat. Untuk kualitas denyut nadinya normal sampai menurun. Untuk pernafasan normal cepat, matanya sedikit cekung, air matanya menurun, mulut dan lidahnya kering, turgor kulitnya kurang dari 2 detik, isian kapilernya memanjang, ekstremitasnya dingin, terus urin outputnya menurun. Untuk yang dehidrasi yang derajat berat itu berat badan kurang lebih dari 9% turunnya. Untuk status mentalnya apatis, letargik, atau bahkan tidak sadar. Untuk rasa haus tidak dapat minum, denyut jantungnya takikardi, pada kasus berat bradikardia. Untuk kualitas denyut jantungnya, denyut nadinya lemah atau tidak teraba, pernafasannya dalam, matanya sangat cekung, air mata tidak ada, mulut dan lidah pecah-pecah, turgor kulit lebih dari 2 detik, panjang minimal, ekstremitas dingin, cyanosis, urin outputnya minimal. Selanjutnya untuk diagnosis dari amebiasis sendiri bisa ditanyakan untuk lamanya keluhan, frekuensi BAB, konsistensi tinja, warna tinja, atau ada tidaknya lendir atau darah pada tinja. Untuk keluhan penyertanya nausea, muntah, nyeri abdomen, demam, terus bila disertai muntah, tanyakan juga volume dan frekuensi muntahnya. Untuk riwayat makannya bisa ditanyakan makanan yang tidak biasa dikonsumsi atau makanan yang belum dimasak dengan baik, sayuran mentah atau dan lain-lain. Untuk pemeriksaan fisik kita nilai dari keadaan umumnya, terus kesadarannya gimana, terus untuk vital sign tekanan darah, nadi, temperatur tubuh, terus pemeriksaan abdomen ada atau tidaknya bunyi usus, terus ada atau tidaknya distensi abdomen dinilai ada atau nyeri tekan, dinilai ada atau tidaknya hepatomegali. Untuk pemeriksaan penunjang, pemeriksaan feses pada disentri amoeba biasanya tinjanya berbau busuk, bercampur darah dan lendir, tinja penderita amebiasis tidak banyak mengandung leukosit tetapi banyak mengandung bakteri. Diagnosis pasti baru dapat ditegakkan apabila ditemukan amoeba atau trofozoid
Atau pada pemeriksaan tinja yang berbentuk, pasien yang tidak mengalami diare dapat ditemukan bentuk kista jika tinja berdarah akan nampak amuba dengan eritrosit di dalamnya. Untuk pemeriksaan protoskopi, sigmoidoskopi, kolonoskopi berguna untuk membantu diagnosa penderita dengan gejala disentri, terutama apabila pemeriksaan tinja tidak ditemukan amuba. Untuk pemeriksaan uji serologis banyak digunakan sebagai uji bantu diagnosa abses hati, amebik, uji serologi positif apabila amuba menembus jaringan invasif. Indirect fluorescent antibody IFA dan enzim link immunosorban assay atau ELISA itu juga merupakan paling sensitif. Untuk tata laksananya, dari tata laksana suportif berupa rehidrasi cairan dan elektrolit. Untuk dari oral itu bisa berupa cairan garam, gula, oralit, pedialit, atau renalit. Bisa diberikan pada pasien dengan diare akut tanpa komplikasi atau dengan dehidrasi ringan. Larutan rehidrasi oral, LRO dengan komposisi seperti di bawah ini, natrium 75 mmol per liter, klorida 65 mmol per liter, glukosa anhidrat 75 mmol per liter, kalium 20 mmol per liter, sitrat 10 mmol per liter. Terus ada juga larutan rehidrasi oral dari beras atau air tajin. Ini lebih baik daripada LRO yang biasa untuk diare-diare pada kolera. Untuk cairan intravena yang diberikan kepada pasien diare akut dengan komplikasi dehidrasi sedang sampai dengan berat dan atau komplikasi lainnya. Itu bisa dilakukan resusitasi, dapat digunakan cairan intravena seperti ringer latat, ringer asetat. Untuk cairan rumatan dapat digunakan kombinasi elektrolit plus nutrisi cairan intravena sebagai berikut. Ringer laktat, ringer asetat, plus dextrose, asam amino, normal salin, ringer dextrose, amino fluid, dan cairan jenisnya. Untuk evaluasi penata laksanaan dehidrasinya, bisa ini kalau berdasarkan CDC AS 2008 dibagi menjadi 3 ini. Yang pertama itu dehidrasi minimal. Untuk dehidrasi minimal, kekurangan cairan kurang dari 3% dari kebutuhan normal atau berat badan. Terapinya kebutuhan cairan sama dengan 103% kali 30 sampai 40 cc per kilogram berat badan per hari, atau kebutuhan cairan sama dengan pengeluaran feses plus IWL 10% BB ditambah 30 sampai 40 cc per kilogram berat badan per hari. Untuk dehidrasi yang ringan sedang itu kekurangan cairannya 3 sampai 9% dari kebutuhan normal atau berat badan. Terapinya kebutuhan cairannya 109% kali 30 sampai 40 cc per kilogram berat badan per hari, atau kebutuhan cairan sama dengan pengeluaran feses ditambah plus IWL 10 BB ditambah 30 sampai 40 cc per kilogram berat badan per hari. Terus untuk dehidrasi berat itu kekurangan cairannya di atas 9% dari kebutuhan normal, kebutuhan cairannya 112% kali 30 sampai 40 cc per kilogram berat badan hari, atau pengeluaran feses plus IWA 10% BB ditambah 30 sampai 40 cc per kilogram berat badan per hari. Nah, dalam 1 jam pertama 50% defisit cairan itu harus diberikan. Setelah itu 3 jam berikutnya diberikan sisa defisit, selanjutnya diberikan sesuai dengan kehilangan cairan melalui feses. Terus ada berikutnya yang metode Daldiono. Ini metode penggantian cairan berdasarkan scoring atas keadaan klinis. Berdasarkan ini tanda klinisnya ada skornya masing-masing seperti rasa haus, muntah, skornya 1, tekanan darah sistolik 60-90, skornya 1, tekanan darah sistolik kurang dari 60 itu skornya 2, frekuensi nadi lebih 120 kali itu skornya 1, kesadaran apatis skor 1, kesadaran somnolen skor 2, frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit itu skor 1. Nah, terus itu nanti kebutuhan cairannya skor dibagi 15 kali 10% kali berat badan dalam kilogram kali liter ya. Terus untuk tata laksana etiologi, karena ini untuk amebiasis itu yang pertama untuk amebiasis yang asimptomatik itu diberikan amebisit luminal. Seperti contohnya di loksanid furoat, dosisnya 3 kali 500 mg sehari selama 10 hari. Iodoquinol dosisnya 3 kali 650 mg sehari selama 20 hari. Paromomisin dosisnya 3 kali 500 mg sehari selama 10 hari. Terus untuk golongan nitroimidazol itu
metronidazol dosis 35 sampai 50 mg per kilogram 3 kali 500 sehari selama 5 hari. Terus tinidazol dosis 50 mg per kilogram berat badan 2 gram sehari selama 2 sampai 3 hari. Ornidazol dosis 50 sampai 60 mg per kilogram atau 2 gram sehari selama 3 hari. Terus untuk disentri yang amuba ringan sedang itu bisa diberikan metronidazol dosis 3 kali 750 mg sehari selama 5 sampai 10 hari, tinidazol 2 gram per oral, ornidazol 2 gram per oral, ditambah dengan obat amibisid lumina seperti diodohidroksikin, cleonikinol atau diloxanate furoat dengan dosis yang sama di atas. Dapat pula diberi tetrasikin dengan dosis 4 kali 500 mg sehari selama 5 hari. Untuk yang disentri amuba berat itu obat amibisid saja, tetapi juga memerlukan infus cairan elektrolit atau transfusi darah. Selain pengobatan seperti disentri amuba ringan, sedang perlu ditambah emetin atau dehidroemetin yang diberikan secara suntikan intramuskuler atau sukutan dalam. Dosis emetinnya itu 1 mg per kilogram berat badan sehari, maksimum 60 mg sehari selama 3-5 hari. Dehidroemetin 11,5 mg per kilogram berat badan sehari, maksimum 90 mg sehari selama 3-5 hari. Untuk amebiasis yang ekstraintestinal dan amebuma itu diberikan golongan nitroimidazol. Metronidazol dosisnya 3 kali 750 mg sehari selama 5-10 hari. Tinidazol 2 gram per oral, ornidazol 2 gram per oral ditambah bukan luminal dengan jumlah yang sama. Dapat pula diberi klorokindifosfat dengan dosis 1 gram sehari selama 1-2 hari, dilanjutkan dengan 600 mg sehari selama 4 minggu. Masing-masing obat perlu ditambah dehidroemetin atau emetin dengan dosis seperti di atas selama 10 hari. Apabila abses hatinya itu lebih dari 5 cm dan sukar sembuh, maka dipertimbangkan tindakan fungsi abses. Untuk tata laksana yang simptomatik dasarkan gejala itu ada antimotilitas, loperamid, itu awal 4 mg, selanjutnya 2 mg setiap BAB cair, maksimal 16 mg per 12 jam. Difenoksilat kombinasi dengan loperamid dan atropin 5 mg 3-4 kali sehari. Untuk catatannya, golongan obat ini itu tidak boleh diberikan pada pasien dengan inflamasi berat, demam tinggi, dan BAB berdarah. Antispasmodik atau spasmolitik itu contohnya hyosin N budi, ya bukospan 2 mg 2 sampai 3 kali sehari, maksimum 100 mg per 24 jam. Nah, 5 sampai 10 mg papaverin 30 sampai 60 mg, mebeverin 100 sampai 30 mg. Untuk catatan golongan obat ini itu tidak boleh diberikan dalam keadaan ileus paralitik. Terus untuk pengeras feses itu contohnya atapulgit 2 tablet 630 mg setelah diare, diulang 2 tablet setiap diare selanjutnya, maksimal 12 tablet per 24 jam. Terus ada smectid 9 gram per 24 jam, dosis terbagi TID. Terus kaolin pektin 2,5 tablet 550 mg per 20 mg setiap diare, maksimal 15 tablet per 24 jam. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Novada untuk presentasinya. Langsung saja kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya kepada Novada? Satu persatu ya, nanti dijawabnya ya, Nov. Iya. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Novada, saya ingin bertanya. Tadi kan udah dijelasin ya beberapa. Nah, itu kenapa ya kok loperam itu nggak boleh diberikan pada pasien dengan diare dan inflamasi berat ya? Ya, terima kasih Seno atas pertanyaannya. Loperamid ya, loperamid. Oh, yang ini ya tata laksana simptomatik. Oke, jadi untuk catatan yang golongan obat ini itu tidak boleh diberikan pada pasien-pasien dengan inflamasi berat, demam tinggi, dan BAB berdarah. Khususnya kalau untuk kasus yang amebiasis ini, alasannya adalah diare dengan
inflamasi berat atau dengan perdarahan itu jika diberi loperamid kan itu efeknya antimotilitas sehingga patogen-patogen yang di dalam usus itu jadinya malah nggak bisa keluar. Nah, ketika dia tidak bisa keluar dan bersinggah lama di usus, itu bisa menyebabkan efek invasi yang pada mukosa usus itu yang lebih parah. Nanti efeknya bisa malah menimbulkan bisa komplikasi seperti abses hati tadi. Kayak gitu. Apakah menjawab, Seno? Oke. Ya, makasih Novada. Baik, selanjutnya. Jadi sudah terjawab ya, Seno ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Silakan teman-teman. Saya mau bertanya kepada Novada. Iya. Tadi kan sempat disebutin ya, Nov. Ada invasif sama non-invasif ya, kalau nggak salah. Iya, gimana? Nah, itu tuh bagaimana perbedaan diare invasif dan non-invasif? Kita bedain itu kayak gimana? Iya. Jadi tadi itu diare invasif. Oh ya, contohnya ini ya, kayak patogenesis di amoeba itu kan dia sifatnya invasif. Nah, jadi untuk diare invasif itu bisa disebabkan oleh contohnya ini yang amoeba ini atau parasit, atau bisa disebabkan oleh bakteri. Terus kedua penyebab itu bisa mengakibatkan kerusakan di dinding usus berupa seperti kayak nekrosis, terus ulcerasi. Nah, untuk sifat dari diare invasif ini itu yaitu ini apa sih namanya sekretorik eksudatif. Nah, itu biasanya tuh fesesnya itu campur darah, terus campur lendir kayak gitu. Nah, untuk contoh bakteri atau parasitnya itu contohnya adalah Entamoeba histolytica tadi yang parasit, terus bakterinya ada enteroinvasif E. coli sama Salmonella kayak gitu-gitu. Terus untuk yang non-invasif itu dia tuh ya bedanya kalau non-invasif dia tidak merusak dinding usus ya. Itu contohnya kalau patogennya itu kayak Vibrio cholera eltar, terus enterotoxigenic E. coli. Terus dia itu punya efek toksin. Patogen-patogen itu punya efek toksin yang nanti akan melekat pada mukosa usus halus yang nanti bisa menyebabkan kegiatan yang berlebihan nikotinamidnya sehingga pada sel-sel dinding usus halus itu mengeluarkan kayak apa ya? Ini namanya meningkatkan ini kadar adenosin 3-5 siklik monofosfat. Terus yang menyebabkan itu nanti sekresi aktif anion klorida ke dalam lumen usus nanti diikuti oleh air yang bikarbonat, kation, dan natrium dan kalium. Nanti jadinya kayak diare itu. Kayak gitu. Bedanya kayak gitu. Gimana, halo? Apakah menjawab? Jawab, Nov. Makasih ya, Nov. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Nuh. Ya, untuk kasus diare dengan amoeba seperti ini itu pencegahannya yang paling utama itu caranya gimana ya, Nuh ya? Apalagi kalau misal seperti di Indonesia itu kan orang-orang kan taunya ya yang bisa menimbulkan diare itu hanya makanan pedas seperti itu. Nah, kalau seperti ini gimana ya cara pencegahannya? Matur nuwun. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk pencegahan amoebiasis ini yang paling utama adalah dari hygiene sendiri ya. Dari hygiene, terus ya makanan itu emang faktor yang bisa menentukan. Minuman juga. Nah, intinya itu adalah harus menjaga kebersihan dan makanan minumannya itu harus dimasak dengan baik. Nah, saya tuh pernah baca di beberapa artikel tuh untuk
entamuba histolitika ini itu bisa mati di suhu 50 derajat Celcius ke atas. Maka dari itu untuk ketika akan mengkonsumsi makanan atau minuman itu harus dimasak dengan baik kayak gitu. Terus untuk pencegahan yang lain itu bisa jangan ke tempat-tempat yang kayak itu endemis seperti ya kayak apa ya asrama gitu-gitu atau intinya menjaga kebersihan lah kayak gitu. Nah kayak gitu. Gimana? Bakal menjawab Fari? Sangat terjawab, Nov. Matur nuwun. Baik, ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Kalau nggak ada, langsung saja ya. Monggo kepada Dr. Waisul untuk feedbacknya, dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya itu kan satu tugas dan berkah ilmunya ya. Jadi sudah dijelaskan banyak tadi ya, Mas. Sudah cukup komplit ya. Jadi kalau untuk tutorial lagi mungkin sudah lebih tuh, tapi ya memang niatnya bukan untuk hanya tutorial ini, tapi untuk mencari barang-barang belajar ya. Jadi baik. Jadi hanya saya yang ngerti. Jadi mungkin untuk yang kasusnya coba dibuka. Baik lagi, jenengan mulai membuatnya jangan pakai tanggal ya. Kalau pakai tanggal tuh agak membingungkan ya. Oh, enggak, dokter. Baik lagi nih ya, ini pasien masuk di tanggal 24 Desember lah. Ini sekarang tanggal berapa sekarang? Enggak. Jadi lebih bagus kan tulis tanggal masuknya berapa, tanggal berapa. Kemudian dia keluar itu berapa hari atau berapa jam sebelum masuk rumah sakit ya. Ya, ini masuk tanggal berapa, Mas? Pribon, dokter? Masuk tanggal berapa ini? Ini masuknya 24 Desember 2020 itu, dokter. Nah, berarti kan kata-katanya berarti hari masuk rumah sakit atau berapa jam masuk? 12 jam sebelum masuk rumah sakit. Iya, penderita melakukan diare kan gitu. Ya bicara ini sudah 2 hari ini. Baru yang lalu tuh, Mas. Iya, 2 hari yang lalu masuknya ke rumah sakit baru tanggal 24 ini, terus itu 2 hari sebelum masuk rumah sakit. Iya. Diare, terus Anda jelaskan diarenya tuh. Iya. Gimana berapa kalinya? Iya, nah. Ini yang cukup menarik di sini kan, ini amuba murni atau enggak ya, Mas? Kalau dari riwayatnya emang banyak dokter ini sampai konsul ke SPOG juga. Ada riwayat pemasangan IUD nih dokter yang pasien dinusin ini kalau nggak salah dokter. Nah, Mas, saya ini sama dari anamnesis ini kan ada kemudian dan darahnya banyak sekali ya. Iya. Ya, sekali terus nyari perutnya. Kemudian ini yang paling diare jumlahnya itu deh. Oh enggak, jumlahnya enggak dokter. Ya, jumlah diare itu penting ya. Satu untuk diagnostik juga penting ya. Jadi untuk diare yang amuba disebut kan frekuensinya sering sekali tapi dengan jumlahnya sedikit sekali. Jadi seperti hanya lendir darah aja yang keluar. Jadi kadang nggak keluar feses sedikit. Di kasus yang di Cepak, kalau salah ya, yang diare itu jadi keluarnya sedikit-sedikit ya. Kalau yang justru yang banyak itu biasanya kan cenderung ke arah yang basiler ya, dengan panas juga basiler. Jadi nanti dibuka ya, coba dicontoh mungkin cukup itu ya. Jadi nanti mungkin tambahannya ya. Terus kan bisa melihat nanti skor dehidrasinya kan akan kelihatan. Coba terus yang di anu tadi beda klinis diare amuba basiler. terus di ini kita kan manifestasi yang beda antara amuba terus sama basiler amuba ya. sama basiler Loncat tadi loh.
di graf apa di tabel masalah ya, tabel. Oh, ini dokter. Enggak, tabel. Baca lagi. Terus. Ini di hari ini aneh ya. Tadi nggak ada ya yang membedakan antara Betul, saya cantumkan mriki dokter. mencantumkan ya. Nah, iya. Jadi itu kan Anda bisa bedakan di situ. Kalau amuba, disentri basiler. Tadi jawabnya si tadi yang invasif sama non invasif tadi ya. Biasanya kalau untuk orang-orang basiler itu kan dia diarenya panas ya, kemudian diarenya banyak dan darahnya juga banyak, sehingga orang-orang diare basiler biasanya bisa cenderung akan jadi dehidrasi karena cukup banyak hilangnya. Jadi kalau amuba ini walaupun banyak bisa sampai 30 kali sehari, tapi dia jarang sekali yang dehidrasi ya. Kebanyakan hanya sedikit-sedikit. Cuma problemnya memang indeksnya ya, makanya itu yang harus ya. Jadi mungkin menurut saya ini mungkin mix ya antara basiler sama, karena dalam fesesnya harusnya kalau amuba kan tidak, bakterinya tidak banyak ya Mas. Leukositnya nggak banyak ya? Nggih. Ya. Ini leukositnya kan banyak ini ya? leukositnya kalau dari fesesnya lumayan lebih dari 50 dokter. Ya, itu kan berarti kalau amuba murni kan nggak akan setinggi itu ya Mas leukosit ya? Karena kan dari apa, jenisnya kan bukan bakteri tapi parasit ya. Amuba ini kan parasit ya? Iya, parasit. Ya, sehingga kan ini leukosit, berarti kan ada leukosit banyak gini berarti ada bakterinya. Mungkin memang mix antara amuba dengan basiler ya. Ini kan antibiotik ada dua ya, Cipro sama Metro yang ya. Jadi metronya untuk amuba, Cipronya untuk basilernya kan gitu ya. Untuk disentri basiler biasanya kan untuk orang-orang dewasa cenderung bukan kotri ya. Gitu. Anak-anak biasanya pakai kotri ya. Kalau orang dewasa biasanya kotri sudah nggak mempan lagi, biasanya kita lebih cenderung pakainya Cipro ya. Cipro kalau yang tablet bisa 2 kali 500 ya. Ya, cuman metode amuba ini harus hati-hati ya. Ini banyak ada beberapa pasien yang sudah resisten dengan metronidazol ya. Jadi kemarin ada teman di Sarjito tuh sampai meninggal pasien ini. Jadi diare yang ramai amuba dan tidak mampet-mampet karena resisten dengan metronidazol ya. Maka itu yang jadi problem kan orang minum amuba ini efeknya kan mual ya dia. Kalau kadang saya kalau memang saya tahan dulu untuk berhenti di rumah sakit, karena kalau dengan pemberian injeksi ini efek mualnya lebih sedikit ya, obat tetap masuk. Kalau yang pil nih, kalau orang sudah mual muntah biasanya pun agak susah makan obatnya. Nah, ini kalau nanti dosisnya tidak sesuai, underdose ya, jadi mungkin hanya diminum 2 kali atau mungkin 3 kali 1, tapi ada yang muntah hilang, jadi malah jadi mudah terjadi resisten. Jadi resisten obat ini kan karena yang tidak pas ya, tidak adekuat, yang kurang ya. Waktunya juga harusnya 5 hari, mungkin hanya diberi 3 hari sudah enak, terus di stop gitu ya. Kemudian nanti masalah masih ada yang pertanyaan anti diare ya. Sama kalau lihat pasien-pasien saya yang diare, kalau nggak terpaksa sekali saya jarang sekali ngasih obat anti diare, walaupun itu mungkin diakit ya, spasmodik gitu ya. Karena saya pengalaman trauma saya, jadi pernah saya ngasih obat gitu. Kemudian diarenya berhenti, saya pulangkan pagi, sore datang lagi diarenya profuse sekali. Karena memang masking efek ya, jadi sebenarnya kan kalau yang diare non infeksi, mungkin salah makan segala itu mungkin bisa masih diberi ya, seperti intoleransi segala itu masih bisa diberi. Tapi kalau yang gini ini kadang tidak banyak manfaatnya, apalagi kalau dirawat itu ya. Apa yang ditakutkan pada pasien-pasien diare? Dehidrasi ya. Dehidrasi di rumah sakit ada infus kan, insya Allah bisa tercover kan. Kalau di rumah lah itu yang problem kan, karena nggak ada infus, nggak masuk, minum susah lah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau selama di rumah sakit mungkin tidak harus banyak ditakutkan. Terus iya, untuk bahan caranya dihitung aja dosis yang keluar berapa, yang masuk berapa, tinggal di bahan cairan kan itu beres sih.
Jadi saya jarang sekali. Dan tadi dikatakan Mas Nova bahwa diare itu kan akan mengeluarkan feses ya. Yang dikeluarkan juga ada kumannya yang dibuang sehingga kan jumlah kuman di dalam bukan langsung berkurang ya. Kalau bertahan di situ dia akan jadi tambah banyak di situ. Jadi malah jadi macam-macam bisa tambah jadi amoebiasis hati barangnya Mas ya. Nah, itu kalau selama tidak ganggu sekali, tidak usah dikasih anti diare. Betulnya ya. Jadi, ya. Shock kalau yang bukan antispasmodik tapi dengan pengempal berak ya. Tapi saya jarang kasih, kepaksa sekali ya. Beraknya dipukali, kasih satu aja dua, stop aja lagi. Ya. Saya masih terkooptasi dengan dosen saya waktu anak di Dr. Yati itu udah sangat keras sekali kan. Anak-anak diare itu anti diare, antibiotik, anti pokoknya dia. Makanya balik sebagian pada anak-anak kan rotavirus ya. Iya sehingga ya mainnya main rehidrasi Mas, rehidrasi cairan. Memang itu paling penting. Yang jadi problem kan gini ya. Jadi kan nanti kan katakan aplikasinya yang secara detail coba dibuka tentang diare Mas. Yang rehidrasi tadi Mas. Yang skor dehidrasinya dulu. Yang skor niki dokter, Ya. Ini harus skor ini harus hati. Yang skor. Oh. Skor yang tadi barusan. Niki dokter. Ini dulu ya ini kan Daldiono ya ini kan. Kemudian ini sederhana tapi bisa membantu sekali ya. Terus yang kedua tadi yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Yang grade tadi ya. Ini. Nah, ini kan harus tahu persis juga ya. Cuman yang jadi masalah kan yang kalau dia hilangnya tadi ya, makanya harus yang ini harus betul-betul dihitung benar ya jantung terus. Mungkin kalau perlu ditulis itu ya. Kalau hanya ngomong kehilangan berat badan kadang kita susah ya. Kurang 3%, 39% sama 9% itu kita nggak tahu berat badan sebelumnya ya. Terus yang kedua aplikasinya yang tadi Mas yang untuk hitung-hitungan tadi coba rehidrasinya Mas coba. Rehidrasi. Untuk rehidrasi hitung-hitungannya pundi ya. Ini ya dokter. Lah ini cuman pernah nyoba di hitung. Iya, pernah dokter tak coba hitung. Coba 3 misalnya beratnya 60 lah 60 kilo. Ya. Yeah. Jadi berapa kebutuhannya? Kalau 60 kilo sekedap ya 60. Yang dehidrasi ringan sedang nopo yang dehidrasi ringan sedang aja coba. Ringan sedang ya. Ringan. Ringan dehidrasi ringan. Jadi 60 ya 103% ya. 103 bagi 100 kali 30 kali BB-nya 60 gitu dokter. 1854 per hari. Ya. Jadi yang kedua berarti dikalikan 3 ya. Berarti 1800 kali 3 ya. Berarti 5 literan ya dalam sehari ya. Nah, problemnya sekarang kan mau dikasih berapa ini, Mas? Berapa jam? Ini kan kebutuhan cairan per hari itu, Mas. Iya. Iya. Padahal dia dehidrasi, dia udah shock. Terus mau dikasih tetesan berapa kan itu? Pernah dicoba hitung? 1.800. Ini memang kadang salah. Kalau yang ini mah agak nggak begitu. Kan ini kebutuhan sehari ya, Mas. Iya. Kebutuhan sehari. Dan kalau dehidrasi itu kan harus cepatnya diganti. Coba yang Daldiono Mas tadi Mas. Nah yang Daldiono ini sama belum ditambahi ya keterangannya ya. Ini kebutuhan ini dimasukkan dalam 2 jam pertama nih Mas. Oke. Ada nggak? Belum. Oh iya dokter.
Iya. Kalau ini nanti diberikan dalam 2 jam pertama, kemudian misalnya kebutuhannya 5 liter, ya 5 liter itu harus masuk dalam 2 jam. Jadi mungkin bisa masukkan 2 jalur infus, Mas. Kamu tetesan infus bisa ngitung ya? Semua ya? Iya, sakit dokter. Ya, jadi misalnya 2 liter masuk dalam 2 jam gitu. Bisa coba. Ada yang buka aja siapa coba ngitung-ngitung latihan. Dulu pernah ada soal ujian OC keluar ngitung tetesan. Pinten dokter? 1000. 2 liter dalam 2 jam. 2 liter dalam 2 jam. Dibagi 24 30 tetes per jam. Berapa? Ini kalau tetes per menitnya dapatnya 30 tetes per menit yang makro, dokter. Kalau yang jelas salah. Kalau 2 jamnya, terus 2 jamnya. Salah. 2 liter masuk 30 tetes, Mas. 30 tetes kui ya. Kalau tetesan makro ya 20 itu satu flabot itu habis 8 jam, Mas. Satu flabot hampir 8. Ya, itu 8 jam. Jadi kalau 30 tetes berarti satu flabot itu habis dalam 6 jaman. Oh, terus ya, Mas. Ini 2 liter dalam 2 jam loh. Jadi kalau tetesan 30 ppm situ aku itu radiator tetap salah, wis. Okay. Berarti harus belajar yang ngitung tetesan lagi. Ada yang tahu? 2000. Coba 2 liter habis dalam 2 jam. Ada yang tahu? Ya wes nggak ada tahu, nanti ini untuk PR aja, besok diskusi lagi ya. Nanti ditulis ya, belajar bareng-bareng gitu. Jadi ini skor ini dihabis, misalnya dia butuhnya 2 liter, dia habis dalam 2 jam. Kemudian dalam 2, kan ini habis dalam 2 jam. Pertama, terus nanti setelah habis itu tetesannya, cairannya masuk, kita hitung lagi dalam 1 jam. Selama di rumah sakit, dia diare berapa kali? Anda ganti pada jam ketiganya. Jadi dia misalnya diarenya 5 kali gitu, selama 1 jam, selama rehidrasi ya. 5 kali kan misalnya 100 berarti 500. 500 itu habis dalam 1 jam. Itu baru terhidrasi, Mas. Karena kalau sudah dehidrasi ringan, sedang atau berat itu sudah harus main cairan, Mas. Terus ya. Karena rehidrasi itu kunci utama Pak pada pasien-pasien diare ya. Hampir kematian yang paling besar itu karena dehidrasi. Kalau karena infeksi meskipun tidak begitu berat ya. Nah, orang diare akan cepat mencari pertolongan ya. Yes, kemudian terus pilihannya apa infusnya? NaCl, RL ya. Boleh nggak pakai D5, Mas? D5 kayaknya enggak boleh data. Mana ya? Pilihannya ini Ringer-Acetat. Pilihannya tetap Ringer-Lactat dan NaCl ya. Iya. Kalau rehidrasi itu kalau D5 kayaknya cuma buat yang apa ya, perdarahan gitu. Enggak D5 enggak ada ini rehidrasi karena dia enggak ada. Ya. Itu untuk rumatan saja. Kalau rehidrasi enggak. Tetap Anda harus pakai R atau NaCl ya. Jadi rehidrasi tetap sesuai dengan yang hilang. Jadi orang diare yang hilang apa, Mas? Selain cairan juga ada elektrolit. Ya, di D5 enggak ada sama sekali elektrolitnya. Yeah. Aqua dan gula kan ya. Jadi tidak begitu. Dan rehidrasi enggak boleh pakai itu. Nanti bisa terjadi edema cerebri juga kalau terjadi banyak gula yang masuk untuk infus ya. Oke, itu ya. Ringer-Lactat juga harus hati-hati ya, karena kalau terjadi kan laktat ya, asidosis laktat kan terjadi ya.
Jadi sekarang ada problem Mas, pasien umur 60 tahun datang dengan sesak nafas dan diare 2 hari, sehari 40 kali. Berarti datang dengan sesak nafas. Kira-kira jangan berani nggak ini meloading cairan, Mas? Apa namanya? Ini kan jadi diare 2 hari, 40-an kali per hari, 30 kali per hari, kemudian dia sesak nafas datanya. Belum berani dianamnesis dulu dokter untuk volume mungkin diarenya itu yang kayak tadi kalau volumenya agak banyak. Jadi kali beda ya 1 gelas lah. Dia sesak nafas datanya. Menggeh itu. Saya bisa bantu? Kejadian. Di Yaman. Sesak nafas gitu nih. Sesak nafas dia. Coba mulai berpikir menganalisa sesuatu kan. Karena nanti kan kalau dia harus berani dokter. Sepertinya berani dokter. Berani. Kenapa Mas? Gitu. Karena mungkin sesak nafasnya karena dehidrasinya gitu. Hipovolemianya dok. Kok bisa terjadi gimana? Ini Siena ya? Iya dok. Kenapa kok bisa terjadi gitu? Kalau saya enggak apa gitu. Kalau menurut saya karena karena dehidrasi berat, jadi bisa terjadi hipovolemia dok. Jadi kalau hipovolemia nanti sesak nafas dok. Cepat nafas. Kompensasinya gitu. Ada yang bisa bantu? Itu sudah lumayan bisa berani bisa enggak kan gitu. Iya. Ya, status dehidrasinya bagaimana? Status dehidrasi itu paling penting ya. Skor lagi. Skor dehidrasi tadi ada enggak ya? Kalau dia pasien dekompensasi kordes dengan overload dan diare, mungkin dia bisa terjadi sesaknya karena audium pulmo ya. Jadi kita ada audium pulmo. Tapi yang kasus kedua, dia nggak ada dekompensasi kordes, kemudian dia sesak nafas. Itu karena dehidrasi yang berat, maka akan terjadi komplikasi ya. Adalah acidosis metabolik kan gitu Mas. Sehingga sesak nafasnya yang kusmol kan gitu. Nanti dengan buka ya. Komplikasi dari dehidrasi berat ya, dehidrasi metabolik. Kemudian caranya mengetahui ya, telinga jenengan harus tajam pakai stetoskop. Yang mengatakan sesek karena dekompensasi kordes harus ada audium pulmo, tahu nggak sih? Ada audium pulmo apa? Audium pulmo ketemu apa? Pemeriksaan fisik? Ronki dok. Ronki apa? Ronki basah dok. Ingat lagi yang. Ronki apa? Basah ya dok. Basah apa? Basal ya. Jadi cairan. Ini kalau ketemu itu ya kita jangan berani. Ya kita konfirmasi dengan klinis ya. Jadi biasanya orang seperti ini nggak akan terjadi. Mungkin cairannya juga tidak hilang, masih bisa tercukupi mungkin kan di rumah, sehingga dia masih bisa. Sehingga kalau ada seperti ini, karena saya pernah dapat kasus gini, jadi dekom dengan diare ya, kita nggak berani loading. Tapi pernah dapat juga pasien yang diare tanpa dekom sesak nafas ya, akhirnya mati pasiennya. Ya, jadi karena dehidrasi berat ya, saya loading juga nggak menyetut, ya meninggal pasiennya. Ya, jadi itu yang penting jangan tahu bahwa skor untuk dehidrasi berapa itu ya. Jadi kalau misalnya karena memang tidak ada apa-apanya, ya sudah main cairan aja, loading cairannya. Jadi mungkin bisa dua infus yang dimasukkan bareng-bareng.
Sekarang sudah banyak, jarang sekali pasien yang kolera ya. Saya dulu waktu di Puskesmas pernah dapat yang kolera. Jadi diare itu belum pulang sampai di bed lagi itu udah masuk lagi diare lagi. Jadi saking seringnya. Sehingga bed yang zaman dulu yang itu ada yang bolong tengahnya itu, Dek. Jadi kalau tidur tuh dia bokongnya pas bolongan. Jadi kalau diare yang bawah kasih apa? Tandu air pakai apa tuh ya? Pakai baskom tuh ya, Dek ya. Tahu baskom ya? Iya, dokter. Itu baru kasih itu ya, udah ngocor di situ. Sampai kadang perlu kalau kita rehidrasi kalau sudah akut ya dehidrasi berat itu kadang itu infus tak peres untuk ngoyak-ngoyak tetesan. Itu yang. Nah terus kemudian yang kedua kan orang-orang dehidrasi harus hati-hati kan infusnya agak susah ya. Ya, jadi kalau di UGD kalau agak susah gitu ya jangan dimodifikasi dengan infus cairan jarum yang kecil jangan ya. Nanti kesusahan untuk memasukkan cairannya. Kan infus set itu kan ada ya tetesannya berapa tuh ya. Jadi jarumnya itu ya. Jadi itu harus cairan besar. Karena kalau kecil nanti cairan juga nggak masuk-masuk. Sedikit sekali maksudnya. Kalau susah ya Anda lakukan venaseksi. Anda bisa konsultasi bedah ya. Nanti kalau misalnya Anda belajar venaseksi di stase di bedah ini. Kalau misalnya, mudah-mudahan ada kesempatan tuh. Kita tahu ya. Jadi dibuka, kemudian disepek, masukkan itu. Lewat infus di situ. Karena harus betul-betul cairan cepat-cepat masuk ada yang dehidrasi berat. Ya. Mungkin itu ada yang mau tanya, silakan. Dokter. Untuk menghitung balance cairan niku kan ada IWL-nya gitu. Nah, IWL-nya niku memang sudah dipatok 15 untuk dewasa ya, Dok, 15 mili per kilogram berat badan atau memang di kondisi-kondisi tertentu gitu kan? Ada itu kan yang normal ya, tergantung untuk kondisi Mas. Kalau yang panas mungkin lebih lagi Mas. Jadi suhunya juga akan dipengaruhi suhu. Kalau suhu panas akan tambah lagi. Suhu panas kan jadi cairan yang itu kan IWL itu invisible water loss ya. Cairan yang hilang lewat keringat ya Mas ya. Iya, Dokter. Tinggal panas suhunya cairannya akan lebih banyak yang hilang evaporasi ya, jadi keluar lewat ya. Itu Mas mungkin ya. Tapi kalau 15 ini gitu. Gitu, Dokter. Ya. Ada lagi? Saya kira ada cukup mungkin ya karena ada tadi juga cukup komplit baik bagus ya. Ya saya kira cukup mungkin Mas Mbak Galuh ya. Ya boleh ya, betul ya. Iya Dokter. Mohon maaf sih kalau ada kurang-kurang dari saya. Mudah-mudahan ada ilmu yang nambah untuk kita semua. Ya berkah semua. Silakan. Ya, matur nuwun kepada Dr. Waisul atas ilmu yang sangat bermanfaat sore hari ini, Dokter. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baiklah, marilah kita tutup acara tutorial klinik pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter, tinggal saya Dokter. Halo. Iya Dokter. Yang lainnya sudah selesai yang tugas-tugas yang Dr. Agus atau apa? Untuk presusnya sampun Dok dengan Dokter Wari. Dr. Agus? Tinggal 3 Dokter. Dr. Agus kurang Dr. Yuni? Dokter Uniter. Dokter Bagus juga belum. Oke, dikejar. Mungkin Sabtu iya loh. Sabtu gitu. Atau mau cepat? Bukan nganggur. Tapi enggak apa-apa nanti kalau pengen cepat nanti enggak apa-apa nih. Ngomong aja sama saya ya. Iya Dokter. Ya.
Ya, oke, itu ya, saya live ya. Iya, dokter. Matur nuwun, Terima dokter. kasih Teman dokter. dokter. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wes saya ngarep maju Bresus jantung. Iya. Wah, Iya, apa? Bengi iki, po. Bro. Ngawur. Sisuk-sisuk ae. Oh, ngono, dokter.